Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang manajemen user di Mikrotik. Selanjutnya, pada video kali ini, saya akan menunjukkan ke teman-teman tentang command line interface di Mikrotik, yaitu melakukan konfigurasi Mikrotik dari terminal. Oke, langsung saja. Dalam hal ini, kita akan coba praktek tentang IP address. Sekarang saya coba tunjukkan dulu cara konfigurasi IP address melalui GUI. Caranya adalah masuk ke menu IP, kemudian address. Kemudian di sini kita bisa tambahkan. Misal saya ingin menambahkan IP address 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya misal saya ingin interface either 2. Kemudian saya OK, maka di sini muncul IP-nya. Jika teman-teman ingin mengedit IP address ini dari GUI atau dari Winbox ini, teman-teman bisa langsung double klik aja. Kemudian bisa langsung edit IP-nya atau mungkin interface-nya. Kemudian di OK lagi. Jika teman-teman ingin mendisable, teman-teman tinggal klik X ini. X ini artinya disable. Di situ ada keterangan disable. Oke. Kalau ingin mengenable, teman-teman tinggal enable aja. Seperti itu. Nah, ini adalah cara yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan konfigurasi IP address dari GUI atau dari Winbox. Nah, untuk melakukan konfigurasi di terminal, sebenarnya sama saja. Kita coba langsung praktekkan saja. Dari New Terminal, di sini pertama kita coba tampilkan IP address. Tadi di GUI atau di Winbox, jika teman-teman ingin melakukan manajemen pada IP address, teman-teman harus masuk ke menu IP, kemudian address. Nah, di terminal itu sama saja. Jadi teman-teman masuk ke menu IP, kemudian address, kemudian teman-teman tekan tab satu kali. Maka akan muncul beberapa pilihan yang bisa kita lakukan di sini. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan, tentu saja teman-teman akan memilih print. Ini langsung PR, kemudian tab, maka dia akan autocomplete seperti ini. Saya enter. Nah, ini adalah IP address yang kita miliki tadi. Kita memiliki IP address yang dynamic, yaitu dari DHCP client. Kita juga memiliki IP address yang baru saja kita tambahkan. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan coba tambahkan IP address lagi. Jadi masuk ke menu IP, kemudian address, saya coba tab. Nah, kalau ingin menambahkan, tentu saja kita pilih yang add. Add, kemudian ketika tadi menambahkan IP address dari GUI, kita harus mengisi address sama interface. Nah, dari terminal itu sama saja. Kalau saya tab lagi, di sini muncul beberapa yang harus kita isi. Cuma ada yang biasa, ada yang bold. Nah, yang bold ini artinya wajib kita isi. Jadi di sini kita bisa lihat yang bold adalah address dan interface, sesuai yang ada di GUI tadi. Sekarang kita coba konfigurasi address. Misal addressnya 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya misal either 3. Saya enter. Kemudian kita coba cek lagi IP address print. Perhatikan di sini bahwa kita sudah punya IP baru. IP ini kita tambahkan dari terminal. Nah, jika teman-teman ingin edit misal, tinggal IP address, saya tab. Teman-teman bisa menggunakan edit, teman-teman bisa menggunakan set. Saya coba tunjukkan dulu kalau menggunakan edit. Edit, saya tab lagi. Di sini muncul number dan value name. Number, kita isikan nomor yang ingin kita edit. Misal kita ingin mengedit yang nomor 2, jadi nomornya 2. Kemudian value name-nya adalah apa yang ingin kita edit. Misal kita ingin mengedit address-nya. Jadi address 192.168.2.1/24 ini ingin kita edit. Jadi value name-nya adalah address. Kita enter, maka kita akan masuk ke text editor seperti ini. Jika teman-teman familiar dengan Linux, ini mirip dengan Nano. Oke, langsung saja kita edit. Misal IP-nya jadi 10.1. Kemudian untuk save dan quit, teman-teman bisa menggunakan Ctrl O. Kita Ctrl O, maka kita keluar. Kalau kita coba IP address print lagi, di sini kita punya IP-nya sudah diedit, yaitu 10.1. Nah, itu cara mengedit IP address menggunakan edit. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan set IP address, set, saya tab.
di sini muncul ada numbers, kita edit yang nomor 2 lagi. Kemudian saya tap lagi, di sini langsung muncul apa yang ingin kita edit. Misal saya ingin mengedit address, maka saya ketikkan address, kemudian address barunya berapa? 192.168.2.1/24 misal. Saya balikkan ke yang tadi. Nah, ini kita enter, kemudian IP address print. Perhatikan di sini bahwa IP-nya sudah kembali. Nah, jadi kalau kita menggunakan edit, maka kita akan masuk ke text editor. Tapi kalau kita menggunakan set, maka hanya dengan komen ini kita sudah bisa mengganti IP address. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba, misal kita ingin hapus. Atau misal kita ingin disable dulu. Nah, berarti di sini kita pilih disable. Disable, numbers berapa yang ingin kita disable? Misal nomor 2. Enter, IP address print. Nah, ini sudah ke disable. X ini artinya disable ya. Nah, kalau pengen enable, berarti IP address enable numbers 2. Oke, IP address print. Nah, sudah ke enable ya. Nah, kalau ingin menghapus gimana? Ya berarti IP address, di sini kita pilih remove. Remove number 2. IP address print. Oke, perhatikan bahwa sekarang IP-nya sudah hilang. Nah, intinya kalau teman-teman mau melakukan manajemen mikrotik, entah itu IP address, entah itu apapun, menggunakan CLI atau dari terminal, itu sebenarnya sama saja dengan menu yang ada di GUI. Jadi, sebagai contoh lagi nih, misal teman-teman tadi kan sudah belajar tentang IP service ya. Nah, kalau dari GUI kan teman-teman masuk ke menu IP, kemudian service ya tadi ya. Sama saja dengan di terminal, teman-teman juga bisa masuk ke menu IP, service, kemudian print. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Kalau teman-teman ingin mendisable, misal, mendisable telnet. Kalau dari GUI kan teman-teman tinggal masuk ke IP service, kemudian klik telnet, kemudian disable gitu ya. Nah, kalau dari terminal, teman-teman bisa gini, IP service, kemudian tentu saja kita pilih di sini disable, saya tap. Nah, teman-teman bisa langsung mengetikkan apa yang ingin di-disable atau teman-teman pakai number. Kalau teman-teman misal ketikkan telnet gini, otomatis telnetnya akan ke disable. Atau teman-teman juga bisa menggunakan numbers 0. IP service print. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang telnetnya sudah ke disable. Oke, saya rasa itu tentang pengenalan command line interface atau terminal di Mikrotik. Sampai jumpa di video berikutnya.